Kaisar Agung Seni Bela Diri. Bab 3446 berjalan di jalan. Bagus sekali. Keberhasilan atau kegagalan kali ini sangat penting bagimu. Jika gagal, bahkan jika aku bisa menyelamatkan hidupmu, jika kau ingin melakukannya lagi, akan butuh waktu bertahun-tahun hanya untuk mempersiapkannya. Kau akan kehilangan kesempatan terbaik untuk bangkit. Lelaki tua berambut putih itu berkata perlahan. Orang-orang di pavilion abadi dan istana abadi juga ingin melihat seberapa jauh kau bisa melangkah. Kau juga harus tahu bahwa ada banyak orang yang menunggu untuk melihat leluconmu. Mereka pikir kau terlalu sombong. Itu akan hilang dari semua makhluk hidup. Benarkah? Biarkan mereka melihatnya. Tatapan mata Luo Xiu masih tegas. Karena dari awal hingga akhir, dia tidak pernah menyangka kalau dirinya akan gagal. Apalagi di kuil ketiadaan, dia melihat jalan masa depannya. Dan dia pun semakin yakin kalau dirinya tidak akan gagal. Pada saat yang sama, berita bahwa Luo Xiu akan meletakkan fondasi jalan besar menyebar dengan cepat. Para biksu muda di pavilion abadi dan istana abadi semuanya mendengar tentang masalah ini. Dia benar-benar akan membangun fondasi jalan secepat ini. Mungkinkah orang penting dari Akademi Diri Sejati benar-benar memberinya benih sumber tertinggi dan dia akan bangkit lagi? Apakah dia akan menjadi naga atau dewasa tergantung pada seberapa jauh dia bisa melangkah. Bahkan jika dia berhasil, menjadi tak terkalahkan di level Kaisar Agung tidak berarti dia akan menjadi tak terkalahkan saat mencapai level Kaisar Agung di masa depan. Benar sekali, dia hanya berada di level puncak Kaisar Suci. Bahkan jika dia berhasil menembusnya, dia akan tetap berada di level penguasa suci. Saat dia mencapai level Kaisar Agung, yang lain mungkin sudah berada di level asal. Dia tidak akan pernah bisa mengejar yang terkuat. Langkah kaki Luo Xiu belum benar-benar memulai. Hanya saja beritanya sudah tersebar dan menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah menyinggung banyak orang. Begitu dia gagal dan jatuh, akan ada banyak orang yang ingin membalas dendam padanya. Kita sudah berada di level puncak Holy Lord dan akan segera mengintegrasikan benih sumber untuk menerobos. Begitu kita melangkah ke ranah Kaisar Agung, kita tidak akan lagi berada di level yang sama dengannya. Ya, alam Kaisar Agung telah menciptakan fondasi Dao Agung. Itu adalah level dan dunia yang sama sekali berbeda. Bahkan jika dia berhasil menembus alam Dewa Suci, dia pasti akan ditekan. Apa yang disebut terobosan itu hanyalah sebuah lelucon dan sandiwara belaka. Ada juga banyak orang yang mengucapkan kata-kata sarkastik, dan orang-orang ini tidak diragukan lagi memusuhi Luo Xiu, terutama para murid dan penerus istana Jiutian. Apakah kamu siap untuk memulai? Aku benar-benar menantikan kemana kamu akan pergi. Ada juga beberapa orang yang menantikannya, karena mereka semua tahu bahwa Luo Xiu bukanlah orang yang sederhana. Dia dapat bangkit dari awal yang sederhana selangkah demi selangkah. Karena dia telah memilih untuk menerobos, dia harus yakin akan hal itu. Pada saat ini, Luo Xiu sedang duduk bersila di area terlarang jauh di dalam Akademi Diri Sejati. Ia sedang menyesuaikan keadaannya sendiri, dan 4 bayangan cakra sumber muncul di belakangnya. Di antara kedua alisnya, cakra sumber emas kelima muncul, mengonfirmasi buah Tao abadi dari kehampaan. Melihat keadaan Luo Xiu, lelaki tua berambut putih itu juga terkejut. Kalian benar-benar telah mencapai langkah ini. Kalian benar-benar telah memperoleh buah Dao kekosongan abadi. Sepertinya peluang keberhasilanmu lebih besar, jadi biar aku bantu. Ketika dia berbicara, lelaki tua berambut putih itu mengangkat tangannya dan meraihnya, lalu obat-obatan ajaib serta harta karun surga dan bumi terbang ke arahnya. Berdengung, banyak harta karun berputar cepat di antara telapak tangannya, membentuk pusaran air. Semuanya dihancurkan, direbus, dan dimurnikan dengan api ilahi, membentuk esensi. Ledakan. Saat berikutnya, esensi tak terbatas itu bagaikan gelombang yang dahsyat, menenggelamkan tubuh Luo Xiu di dalamnya. Esensi agung yang memasuki tubuh seharusnya merupakan semacam ciptaan, tetapi karena energi yang terkandung dalam esensi ini begitu kuat dan maju, ketika Luo Xiu menyerap kekuatan esensi ke dalam tubuhnya, dia merasakan sakit yang menembus tulang-tulangnya. Rasa sakit yang mengerikan? Langkah pertama adalah memperkuat tubuh Anda lebih jauh untuk mencegah segala kekurangan dan kesalahan. Hanya dengan mencapai kondisi yang paling sempurna, Anda dapat menciptakan fondasi yang paling kuat. Pria tua berambut putih itu melihat Luo Xiu mengerutkan kening karena kesakitan dan perlahan menjelaskan. Rasa sakit yang parah hanya membuatnya mengerutkan kening, yang sudah dianggap sebagai tekad yang kuat. Jika itu orang lain, dia mungkin langsung kehilangan kesadaran dan tidak perlu membicarakan dasar-dasar Dao.
Kekuatan tekad yang tak terkalahkan adalah kualitas yang harus dimiliki oleh orang yang benar-benar kuat. Meskipun ini adalah hal yang baik, bahkan dengan kemauan Luo Xiu, itu masih sangat menyakitkan. Proses ini berlangsung selama 10 tahun. Namun, ketika Luo Xiu akhirnya berhasil melewatinya, lelaki tua berambut putih itu berkata, "Ini baru saja dimulai." Apa? Mata Luo Xiu membelalak. Dia merasa tidak tahan lagi. Apakah ini baru saja dimulai? Namun tidak menunggu dia mengatakan sesuatu, pria tua berambut putih itu membentuk segel dengan kedua tangannya, dan wajahnya tampak serius. Sebuah kuali dewa hijau perlahan muncul, lalu jatuh dengan suara berdengung. Ledakan. Kuali dewa terjatuh ke tanah, tetapi mulut kuali membungkus tubuh Luo Xiu di dalam kuali. Segera setelah itu, lelaki tua berambut putih itu menggunakan berbagai harta karun terbaik untuk mengorbankan kuali dewa, dan menggunakan kuali dewa untuk memurnikan Luo Xiu di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, Luo Xiu dapat merasakan bahwa kekuatannya semakin kuat. Setiap kali dia merasa bahwa kekuatannya telah mencapai batas, dia melampauinya, menerobos alam ekstrim, dan menjadi lebih kuat. Atas dasar bahwa kultivasinya tetap tidak berubah dan dia masih berada di puncak Kaisar Suci, dia dapat merasakan bahwa kekuatannya tidak memiliki batas, seolah-olah ada kemungkinan pertumbuhan yang tidak terbatas. Jika kecenderungan ini terus berkembang, bukankah itu berarti bahwa sebagai seorang Kaisar Suci, dia harus bertarung melawan para penguasa kuat di wilayah Kaisar Agung? Tetapi segera setelah itu, Luo Xiu tidak berniat untuk menjadi seperti yang lain, karena aura brutal itu berdampak pada seluruh tubuhnya, menyebabkan daging, darah, dan tulangnya terus-menerus hancur dan berubah bentuk. Lalu hancur dan berubah bentuk lagi. Proses pemurnian kuali dewa berlangsung selama 10 tahun lagi. Ketika semua siksaan berhenti, Luo Xiu hampir merangkak keluar dari kuali dewa. Namun, meski begitu, ini belum berakhir. Sebenarnya ada minyak hewani yang terbuat dari daging dan darah binatang buas yang sebanding dengan yang kuat di alam asal. Minyak hewani ini dituangkan ke dalam kuali, lalu direbus dengan api suci, dan Luo Xiu dilemparkan ke dalamnya dan digoreng. Tanda seru. Jika Luo Xiu tidak tahu bahwa lelaki tua berambut putih itu tidak akan menyakitinya, dia akan merasa bahwa monster tua ini akan memasaknya dan memakannya. Hanya dengan melewati semua kesulitan, Anda dapat benar-benar berubah. Keberuntungan yang Anda terima hanya akan membuat Anda lebih kuat, tetapi Anda dapat membuat kemajuan lebih jauh berdasarkan fondasi yang lebih kuat. Selama kamu mampu menahan semua kesulitan ini, maka kamu dapat mengembangkan tubuh yang benar-benar abadi, yang setara dengan memiliki kemampuan abadi. Itu saja. Selama ratusan tahun, Luo Xiu telah disiksa oleh berbagai kesulitan. Itu jelas merupakan inti dari berbagai ciptaan, tetapi sangat menyakitkan untuk menyerapnya. Namun, rasa sakit semacam ini masih sangat manjur, karena lelaki tua berambut putih itu menggunakan harta karun terbaik, yang merupakan barang langka dan bagus bahkan bagi mereka yang kuat di level sumber. Dan semua harta karun ini menggunakan Luo Tian, dapat dibayangkan efek yang mencengangkan akan terjadi saat mengolahnya pada seseorang. Atas dasar aslinya, Luo Xiu menjadi lebih kuat. Jika dia bertemu Qi Tianquang lagi, dia tidak perlu menggunakan kekuatan cakra sumber keempat sama sekali. Diperkirakan dia dapat dengan mudah disingkirkan hanya dengan kekuatan cakra sumber ketiga. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan cakra sumber keempat atau bahkan kelima, dia merasa bahwa dia sekarang dapat bersaing dengan Kaisar. Kakak senior, menurutmu kapan aku bisa membangun fondasinya? Tanya Luo Xiu. Dia tidak tahu siapa nama lelaki tua berambut putih itu, dan lelaki tua berambut putih itu tidak menyebutkannya. Dia hanya mengatakan bahwa nama itu hanyalah sebuah angka, jadi dia tidak menyebutkannya. Terlebih lagi, pihak lain mengatakan bahwa dia adalah setengah dari kakak laki-lakinya, jadi Luo Xiu hanya memanggilnya kakak laki-laki. Pria tua berambut putih itu tidak peduli dengan sebutan ini. Kamu sudah mulai membangun fondasi, tetapi potensimu berada di luar imajinasi, dan kamu telah menembus batas berkali-kali. Kamu belum menembus batas, tetapi sama sekali tidak ada orang suci yang pernah kulihat dalam hidupku yang lebih kuat darimu. Bahkan beberapa orang di alam Kaisar Agung tidak sebaik kamu dalam banyak aspek, kata lelaki tua berambut putih itu sambil tersenyum. Dia juga sangat senang melihat terobosan dan transformasi Luo Xiu berulang kali, karena jika dia terus seperti ini, peluangnya untuk sukses akan lebih besar, dan fondasi jalan yang dia ciptakan akan lebih kuat. Dan mungkin saja dia benar-benar dapat melampaui benih sumber tertinggi. Bukan tidak mungkin untuk memiliki fondasi yang hebat. Bab 3447, 500 tahun pengasingan.
Selama bertahun-tahun Luo Xiu berlatih di Akademi Diri Sejati, banyak hal terjadi di dunia abadi. Pertama, seorang jenius dari Istana Abadi berhasil memurnikan dan menyatukan benih sumber tertinggi untuk membangun fondasi Jalan Agung dan memasuki wilayah Kaisar Agung. Dia memiliki postur yang tak terkalahkan begitu dia menerobos, dan auranya sangat agung dan kuat. Segera setelah itu, ada seseorang dari Paviliun Abadi yang tidak mau ketinggalan. Dia juga memurnikan dan menyatukan benih sumber tertinggi, dan dia juga orang yang melangkah ke alam tak terkalahkan. 3 roda sumber bergabung menjadi satu, dan mereka bersatu, dan mereka berada di tubuhnya sendiri. Jejak Tao terukir di dalamnya, dan transformasinya berhasil. Berita datang satu demi satu. Setelah periode akumulasi dan akumulasi, banyak generasi muda di Paviliun Abadi dan Istana Abadi menerobos belenggu satu demi satu seperti semburan dan melangkah ke ranah Kaisar Agung. Pada saat ini, banyak sekali mata yang tertuju pada True Self Academy. Karena Luo Xiu telah lama mengasingkan diri, dan semua orang telah berhasil menerobos satu demi satu dan melangkah ke tingkat dan alam yang lebih tinggi, maka orang yang dapat disebut monster ini seperti orang asing. Apakah dia akan benar-benar menghilang dari semua makhluk hidup, atau akankah dia mendapatkan kembali kekuatannya? Bangkit dan mengejutkan semua orang di dunia? Tentu saja, kebanyakan orang tidak berpikir Luo Xiu akan memiliki prestasi apapun, karena bahkan jika orang besar dari Akademi Diri Sejati dapat memberinya benih sumber tertinggi, wilayahnya sendiri hanyalah tingkat puncak Kaisar Suci. Dan dia masih berada di tingkat puncak Kaisar Suci. Tidak memenuhi syarat untuk menyerang alam Kaisar Agung. Waktu berlalu dengan cepat, 50 tahun telah berlalu. Tidak seorang pun diizinkan masuk atau keluar dari area terlarang True Self Academy. Bahkan para tetua akademi diperingatkan untuk tidak masuk tanpa izin, jadi tidak ada berita yang tersebar. Bahkan 100 tahun kemudian, seluruh area terlarang masih disegel, dan disegel dengan kekuatan jalan yang luar biasa. Bahkan napas sekecil apapun tidak dapat dirasakan, dan tidak ada yang dapat mendeteksi situasi di dalamnya. Sepertinya dia memang ditakdirkan untuk gagal. Sudah lama sekali dia tidak berhasil keluar dari pengasingannya. Tidak diragukan lagi, ini adalah akibat dari kegagalannya. Ada kemungkinan juga bahwa Anda tidak hanya gagal, tetapi Anda juga menderita kerugian besar, dan Anda bahkan mungkin hampir mati. Orang-orang terkuat di Istana Abadi kita telah membangun fondasi jalan tersebut. Mustahil baginya untuk mengejar kecepatan urutan pertama. 100 tahun bukanlah waktu yang lama. Namun, untuk terobosan krusial, waktu ini agak lama, sebab ketika para penyihir di Paviliun Abadi dan Istana Abadi memurnikan benih sumber tertinggi, paling lama hanya akan memakan waktu lebih dari 10 tahun. Dan tidak seorang pun akan menghabiskan waktu selama itu. Semakin lambat terobosan, umumnya berarti potensi diri sendiri tidak mencukupi. Semakin kuat potensi dan bakat, semakin mudah membangun fondasi jalan, dan semakin pendek waktu untuk mundur. Oleh karena itu, Luo Xiu tidak meninggalkan pengasingannya selama 100 tahun, yang membuat banyak orang mencibir dan yakin bahwa dia pasti gagal. Waktu berlalu tanpa disadari. 50 tahun berikutnya berlalu dalam sekejap mata. Ini berarti kemunduran Luo Xiu berlangsung selama 150 tahun. Area terlarang akademi masih diblokir dan tidak ada seorang pun yang diizinkan mendekat. Sudah lama sekali, apakah dia benar-benar bisa menembus belenggu itu? Bakatnya sangat kuat. Bahkan jika dia tidak memiliki benih sumber tertinggi, dia pasti akan menjadi orang yang sangat kuat. Namun, sangat sulit untuk menjadi orang yang tak tertandingi. Beberapa orang di akademi juga membicarakannya. Secara relatif, Luo Xiu adalah kakak laki-laki dari pendatang baru. Selama kurun waktu ini, beberapa orang lagi menerobos dari Paviliun Abadi dan Istana Abadi, dan berjalan keluar dari tempat peristirahatan satu persatu, menarik perhatian banyak mata. Tokoh-tokoh besar di dunia abadi juga sangat senang, karena tahun-tahun ini adalah masa yang kritis, dan generasi muda seperti ledakan, menerobos satu demi satu dan melangkah ke tingkat dan alam yang lebih tinggi. Begitu Anda menginjakkan kaki di alam Kaisar Agung, Anda tidak jauh dari alam sumber. Selama Anda menjadi alam sumber, generasi muda akan tumbuh dan menjadi tulang punggung perang dahsyat di masa depan. Adapun Luo Xiu, dia tidak tahu berapa kali dia telah ditempa oleh lelaki tua berambut putih itu dengan berbagai harta berharga dalam lebih dari 100 tahun ini. Rasanya seolah-olah dia adalah sepotong besi suci, dan lelaki tua berambut putih itu adalah seorang pemurni senjata, yang terus-menerus mengasahnya, mencoba mengasah tubuhnya menjadi senjata yang luar biasa kuat. Dalam proses ini, Luo Xiu juga dapat dengan jelas merasakan transformasinya sendiri.
Setiap kali ia merasa telah mencapai batasnya, ia masih dapat membuat sedikit kemajuan. Dan ketika titik-titik kecil ini terkumpul secara bertahap, itu sangat mengesankan. Menakjubkan dan mengesankan. Setelah usaha yang tak terhitung jumlahnya, hantu cakra sumber kelima yang terkondensasi di lautan pikiran alis Luo Xiu telah berubah dengan cemerlang menjadi kenyataan. Roda sumber berubah dari bayangan menjadi entitas nyata, yang merupakan sesuatu yang hanya dapat dilakukan di alam sumber. Namun Luo Xiu melakukannya sekarang, tetapi tingkatan dan kultivasinya jauh lebih buruk daripada tingkatan asal. Untuk bisa mencapai level ini, bisa dibilang, roda sumber kelima miliknya sudah setara dengan senjata yang luar biasa dahsyat, dan merupakan turunan kekuatan jiwa, yang setara dengan bagian tubuhnya, seperti lengan yang bisa mengeluarkan tenaga sebesar-besarnya. Dan juga bisa bertumbuh seiring dengan pertumbuhannya. Tubuh fisikmu sudah sangat baik sekarang. Tidak ada ketegangan dalam melawan senjata kaisar. Bahkan jika kamu bertabrakan dengan artefak tingkat sumber, hidupmu tidak akan dalam bahaya. Cangkang dagingnya kuat dan cukup kuat, dan asal-usul jiwamu juga menyatu dengan tubuh. Dapat dikatakan tidak ada kekurangan atau kelemahan. Ia menyatu, dan ia seperti kekacauan. Dapat dikatakan bahwa aku belum pernah melihat tubuh sesempurna milikmu. Buah Tao abadi dari kehampaan memungkinkanmu untuk benar-benar mencapai keabadian. Lelaki tua berambut putih itu sangat emosional. Keabadian yang dibicarakannya tidak sama dengan orang-orang yang tidak mati di dunia kehancuran. Kemampuan mayat hidup adalah bertahan hidup dari cedera parah dan pulih dengan cepat. Namun Luo Xiu berbeda. Keabadiannya tidak memperkuat kekuatan pemulihannya, tetapi kekuatan pertahanannya yang kuat, yang hampir mustahil untuk dihancurkan. Bagaimana dia bisa terluka dan terluka? Dapat dikatakan bahwa setelah mengolah tubuh seperti Luo Xiu, kecuali dia adalah orang yang tingkatannya jauh lebih tinggi darinya, bahkan jika dia memegang senjata ilahi kaisar, dia bahkan tidak akan dapat melukai kulitnya. Jangan terlalu sombong dan berpuas diri. Makhluk-makhluk di dunia kehancuran sangat kuat, terutama satu klan yang paling jago menyerang asal-usul jiwa. Hanya orang-orang sepertimu yang bisa sepenuhnya menyatukan asal-usul jiwa dengan tubuh. Dengan cara ini, tubuh akan abadi dan jiwa akan abadi. Hanya dengan begitu kita bisa menahan klan itu agar tidak diserang, kata lelaki tua berambut putih itu. Menurut apa yang kamu katakan, kakak senior, selama aku tidak terlalu sombong dan berpuas diri, tidak apa-apa untuk sedikit sombong. Luo Xiu melontarkan lelucon yang langka. Padahal, ia telah menderita sakit selama bertahun-tahun. Jika ia tidak beradaptasi, ia merasa hidupnya suram. Kemudian, waktu terus berjalan. 300 tahun telah berlalu, 400 tahun telah berlalu, dan bahkan 500 tahun telah berlalu. Setelah sekian lama, Luo Xiu masih belum keluar dari pengasingannya, dan setelah sekian lama, tidak ada seorang pun dari dunia luar yang terus memperhatikannya. Hampir semua orang berpikir bahwa Luo Xiu pasti telah gagal. Ada kemungkinan ia akan berhenti di puncak Kaisar Suci dan bahkan penguasa suci tidak dapat menerobos. Ada kemungkinan juga bahwa pemurnian dan penggabungan benih sumber akan gagal dan akan sulit untuk melindungi dirinya sendiri. Bab 3448, akankah dia berhasil? Biarkan aku menguji kekuatan fisikmu saat ini. 500 tahun kemudian, lelaki tua berambut putih itu mengangkat tangannya dan meraihnya, dan seutas Taoisme mengembun menjadi pedang di tangannya. Kaki. Hanya dengan mengayunkan pedangnya dengan santai, niat membunuh yang mengerikan memenuhi udara. Kekuatan pedang ini cukup untuk menjadi ancaman bagi para penguasa di alam Kaisar Agung. Baik niat membunuh maupun kekuatannya kuat, dan itu sama sekali tidak terasa seperti ujian, tetapi dia benar-benar ingin membunuh Luo Xiu. Dapat dikatakan bahwa dengan pedang seperti itu, keajaiban manapun yang telah memadatkan 3 cakra sumber di alam suci tidak akan mampu menghentikannya dan pasti akan mati. Tetapi ketika Luo Xiu menghadapi pedang ini, dia hanya mengangkat tangannya dan meraihnya dengan santai. Kiang. Telapak tangannya menyentuh bilah pedang, menimbulkan percikan cemerlang akibat gesekannya. Pukulan yang dapat mengancam orang kuat di alam Kaisar Agung sebenarnya diblokir oleh Luo Xiu dengan tangan kosong, meninggalkannya tanpa cedera. Retakan. Pedang Dao Ze yang terkondensasi hancur berkeping-keping. Luo Xiu menarik kembali tangan kanannya dan melihat tinjunya. Bahkan tidak ada tanda putih yang tersisa. Sangat bagus. Orang tua berambut putih itu tersenyum dan tidak ragu-ragu mengaguminya. Datang lagi. Namun, ini baru permulaan. Kemudian, lelaki tua berambut putih itu mengangkat tangannya dan meraihnya. Kali ini, alih-alih memadatkan Tao menjadi pedang, ia langsung mengorbankan pedang suci berdarah.
Kapan? Luo Xiu menggunakan tinjunya untuk menyerang dengan keras, tetapi dalam sekejap, dia meledakkan senjata setingkat kaisar ini. Kaki. Pedang dewa terbang dan menebasnya. Luo Xiu berdiri diam, cahaya dewa yang terang bersinar dari tengah alisnya. Roda sumber yang terbuat dari cahaya biru emas terbang keluar dan menghancurkan pedang dewa itu menjadi berkeping-keping. Sepertinya Anda telah menciptakan metode lain. Luo Xiu tidak menyembunyikannya. Jadi lelaki tua berambut putih itu juga tahu bahwa dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mendapatkan roda sumber kelima, dan setelah berulang kali ditempa dan ditempa, dia menempanya menjadi senjata. Dapat dikatakan bahwa Luo Xiu saat ini tidak memiliki kelemahan sama sekali. Tubuhnya dapat menghancurkan senjata sihir tingkat kaisar, dan bahkan dapat menahan pembunuhan senjata sihir tingkat sumber. Asal-usul jiwanya bahkan lebih menyatu dengan tubuh fisiknya, dan dia sama sekali tidak takut dengan teknik pembunuhan serupa. Bahkan roda sumber kelima yang telah dipadatkannya sangat kuat. Aku sudah hidup lama, dan meskipun aku tidak sekuat Kaisar Agung, bahkan para guru di masa mudaku tidak sekuat dirimu. Mampu memberikan penilaian seperti itu menunjukkan betapa terkejutnya lelaki tua berambut putih itu di dalam hatinya. Tuhan melambangkan yang maha tinggi, yang maha tinggi. Tetapi bahkan guru di masa mudanya tidak seperti Luo Xiu saat ini. Jika komentar seperti itu diketahui dunia luar, saya khawatir itu akan menimbulkan sensasi. Bagaimanapun, orang yang mengucapkan kata-kata ini adalah orang penting yang berdiri di puncak. Terima kasih, kakak senior, atas kebaikanmu. Luo Xiu membungkuk dan memberi hormat, dan hatinya benar-benar penuh rasa hormat kepada saudara senior ini. Terlepas dari apakah masalah ini diatur dan diinstruksikan oleh guru kaisar, dalam beberapa ratus tahun terakhir, tanpa bantuannya, sama sekali tidak mungkin baginya untuk menjinakkan dirinya ke keadaan seperti itu. Sekarang kamu ada di langkah terakhir, nyalakan dirimu, berubahlah menjadi benih sumber, dan bangunlah fondasi jalan. Sejak saat ini, dirimu sendiri adalah daomu, dirimu adalah sumber dao, dirimu adalah sebuah dunia, sebuah alam semesta. Anda harus berada di tempat yang hampa. Tidak ada kekuatan jalan di tempat itu, dan semuanya berada dalam keadaan hampa. Berhasil atau tidaknya tergantung pada diri Anda sendiri. Orang tua berambut putih itu mengorbankan kuali dewa lagi. Ruang di dalam kuali diubah menjadi ketiadaan olehnya, dan Luo Xiu dibawa ke dalam kuali. Yang tidak diduga oleh semua orang adalah bahwa Luo Xiu telah mengasingkan diri selama ribuan tahun. Awalnya, setelah 500 tahun tidak meninggalkan pengasingan, tak seorang pun punya harapan. Kini telah berlalu lebih dari 1000 tahun, bahkan sebagian orang telah lupa bahwa beliau hanyalah seorang manusia yang bagai ombak di sungai panjang sejarah, yang terbang lalu menghilang. Seseorang berhasil menerobos. Siapa ini? Xing Fei dikatakan sebagai putra harapan dari garis keturunan Cugu. Dia membawa sebagian kekuatan takdir dari era Cugu. Dia menggunakan ini sebagai benih sumber untuk membangun fondasi jalan Cugu dan memasuki wilayah Kaisar Agung. Konon katanya saat ia berhasil menerobos, sungai waktu terkadang muncul di antara langit dan bumi, memperlihatkan masa lalu zaman dahulu kala. Mengambil takdir suatu era sebagai benih sumber, itu tidak lebih buruk dari benih sumber tertinggi. Ketika berita itu keluar, semua orang terkejut, karena ketika dia berada di Akademi Diri Sejati, Xing Fei tidak terlalu mengesankan. Lagi pula, dalam hal asal-usul, dia jauh lebih buruk daripada keturunan tanah suci abadi itu, dan dia sedikit tertinggal di awal. Namun sekarang berbeda. Ia telah membangun fondasinya sendiri berdasarkan keberuntungan zaman dahulu kala. Sejak saat itu, ia mewakili jalan kuno dan memiliki kualifikasi mutlak untuk menjadi salah satu kekuatan teratas generasi muda di dunia. Di antara mereka, seseorang mendapat embrio pedang kekacauan, yang juga merupakan benih sumber tertinggi, dan menggunakannya untuk membangun fondasi dan berhasil menerobos. Setiap berita mengejutkan, karena setiap orang yang memenuhi syarat untuk berhasil mengintegrasikan benih sumber tertinggi pasti telah memulai jalan menuju gerbang dominasi. Kalau kita katakan sebelumnya, mereka hanyalah orang-orang jenius. Kemudian mulai sekarang, mereka dapat menggunakan kata kuat di belakang kata muda. Bangkitnya kejeniusan juga merupakan tanda bahwa era yang luar biasa akan segera datang. Setelah kehancuran yang pertama dan yang paling kuno, era ini tidak ada habisnya. Ketika malapetaka datang, dapatkah itu bertahan? Semakin dekat dengan malapetaka, semakin gemilang dan makmur generasi ini. Apakah itu takdir zaman atau embrio pedang yang tumbuh dalam asal mula kekacauan? Itu adalah benih sumber yang legendaris. Meskipun mungkin lebih rendah dari benih sumber tertinggi, itu pasti serupa.
Di era masa lalu, bukan berarti tidak ada orang yang bisa menjadi dominator tanpa mengandalkan benih sumber tertinggi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa semakin kuat benih sumber yang menyatu, maka semakin besar pula kemungkinan untuk menjadi dominator di masa mendatang. Satu demi satu, pria muda dan kuat telah menerobos dan keluar. Bahkan spesies sumber tertinggi pun terbagi menjadi spesies superior dan spesies inferior. Beberapa lebih kuat dan beberapa sedikit inferior. Akan tetapi, bahkan spesies sumber tertinggi yang terburuk pun tetaplah yang tertinggi. Mereka jauh dari sebanding dengan spesies sumber teratas tingkat berikutnya. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Anda tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa banyak pemuda dan pemuda yang kuat telah berhasil mencapai tingkat Kaisar Agung, jadi persaingan dan kompetisi benar-benar tidak dapat dihindari. Semua orang ingin melihat siapa yang memiliki dasar Tao yang lebih kuat dan siapa pejuang sejati. Pemuda yang tak terkalahkan, adapun Luo Xiu. Pria tua berambut putih itu keluar dari Akademi Diri Sejati pada waktu yang tidak diketahui. Hanya saja ketika dia keluar, bahkan para tetua akademi tidak menyadarinya. Di tangannya, dia memegang kuali seukuran kepalan tangan, dan di dalam kuali ini ada Luo Xiu, yang sedang mengalami transformasi dan terobosan. Meskipun teori keberuntungan sulit dipahami, kita harus mengakui bahwa beberapa tempat memang mengandung keberuntungan besar. Mungkin ada keberuntungan tersembunyi yang menuntun makhluk kecil ini, yang dapat meningkatkan tingkat keberhasilan makhluk kecil ini. Lelaki tua berambut putih itu bergumam pada dirinya sendiri, sambil membawa tripod kecil, seolah berjalan tanpa tujuan dalam kehampaan yang kacau. Tiba-tiba, suatu hari, tidak jauh dari lelaki tua berambut putih itu, sesosok sosok menerobos kehampaan dan berjalan keluar. Mengenakan pakaian putih seperti salju, penampilannya kabur dan berkabut, membuatnya sulit untuk melihat dengan jelas. Akan tetapi meski begitu, saat siapapun melihatnya pertama kali, pasti akan merasa bahwa dia adalah wanita cantik jelita yang tiada taraf. Wanita itu mengangkat tangannya dan melambaikan tangan, lalu sebuah sosok jatuh ke tanah. Sosok itu adalah seorang pria tua berambut putih. Seluruh tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak atau melawan. Tertangkap, orang tua berambut putih itu melihatnya. Perampas kehidupan di permukaan hanyalah karakter sampingan. Orang tua ini bersembunyi dalam-dalam, tetapi aku tetap menemukannya. Wanita itu berkata dengan suara dingin. Seketika matanya tertuju pada kuali di tangan lelaki tua berambut putih itu. Bisakah dia berhasil? Ramalan Kaisar tidak akan salah, kata lelaki tua berambut putih itu dengan tegas. Haha, yang disebut Master Kekaisaran itu hanyalah seorang plagiator. Dia diam-diam mempelajari seni merampas kehidupan, dan akhirnya kultivasinya hilang. Inilah akhirnya, pria tua yang ditangkap oleh wanita tak tertandingi itu mencibir. Bab 3449 Tanah Penciptaan Kekacauan. Diam. Kakak senior yang biasanya terlihat sangat baik hati itu memiliki cahaya dingin di matanya, dan tekanan agung langsung menghancurkan dan menyelimuti lelaki tua yang ditangkap oleh wanita yang tak tertandingi itu. Tuan Kekaisaran bukanlah seseorang yang dapat kau nilai. Apakah kau tidak memiliki kualifikasi untuk mengerti? Kakak senior melangkah maju, dan momentumnya menjadi semakin menakutkan. Orang tua yang tertindas itu tidak bisa bernapas, wajahnya memerah, tetapi dia tercekik dan tidak bisa berkata-kata. Kamu tidak bisa membunuhnya. Pada saat itu, wanita itu menghentikan kakak laki-lakinya. Melihat wanita itu muncul, sang kakak senior menyingkirkan emosinya, dan aura mengerikan di tubuhnya juga menahan dirinya di dalam tubuhnya. Tekanan itu menghilang, dan lelaki tua itu merasa lega. Ada sedikit ketakutan yang mendalam di matanya, dan dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia hampir lupa bahwa lelaki tua ini dulunya adalah orang yang sangat gila. Jika dia dirangsang lagi, begitu orang ini menjadi gila, dia pasti akan mati. Wanita itu, yang diselimuti cahaya redup, mengenakan gaun putih. Tanpa terlihat, sepasang mata tampak tertuju pada lelaki tua itu. Aku berjanji padamu, asal kau bisa menemukan tempat di mana keberuntungan tercipta, aku akan membiarkanmu tinggal, kata wanita itu dengan nada dingin. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Lelaki tua itu menepuk jubahnya dan berdiri, sambil menatap dengan takut ke arah kakak senior yang berdiri di sampingnya. Jangan khawatir, selama aku melindungimu, dia tidak akan bisa membunuhmu meskipun dia mau. Wanita itu berkata dengan tenang, tetapi kata-katanya menunjukkan rasa percaya diri yang sangat kuat. Saya tentu saja mempercayai reputasi permaisuri, tetapi beberapa orang tua itu bermaksud sesuatu. Jika kau tidak melakukannya, aku akan membunuhmu sekarang. Paling buruk,
aku akan menangkap perampas kehidupan lainnya. Kau bukan satu-satunya yang bersembunyi di dunia abadi. Kakak senior mendengus dingin, dan niat membunuh memenuhi udara lagi. Aku tidak ingin bicara lagi. Selama kau bisa menangani semuanya dengan baik, aku akan mengirimmu kembali ke tempat asalmu, kata wanita berpakaian putih itu. Setelah mendengar ini, lelaki tua itu ragu-ragu. Dia tahu betul bahwa jika orang gila itu ingin membunuhnya, dia pasti akan melakukannya. Tetapi sang permaisuri sama sekali tidak mempermasalahkan reputasi dan kredibilitasnya. Karena dia mengatakan akan melindungi dirinya sendiri, dia pasti akan melakukannya. Setelah merenung sejenak, lelaki tua itu mengangguk. Baiklah, aku bisa menghitung tempat untukmu menciptakan keberuntungan. Dia tidak bertanya mengapa permaisuri dan orang gila itu berkumpul, atau mengapa mereka ingin menghitung tempat di mana keberuntungan tercipta. Sebagai seorang peramal, ada beberapa hal yang tidak perlu dia tanyakan, dia hanya perlu menghitungnya. Kemudian, lelaki tua itu duduk bersila dan meremas formula ajaib itu dengan tangannya. Di belakangnya, bayangan samar roda rolet muncul. Rolet ini sangat mirip dengan roda sumber yang dipadatkan oleh para pendeta di alam sumber, tetapi sifatnya sama sekali berbeda. Perbedaan ini karena rolet ini, dalam lingkaran perampas kehidupan, disebut roda keberuntungan. Seorang tukang ramal, kata Tamper, berarti mengutak-atik. Ia mengaku mampu mengutak-atik takdir, menyimpulkan variabel takdir, dan bahkan mengubah nasib hidup seseorang. Jurus sihir di tangan lelaki tua itu sangat lambat, tetapi meskipun sangat lambat, dia tidak khawatir kalau wanita berpakaian putih dan kakak laki-lakinya akan diam-diam mempelajari seni perebutan kehidupan. Karena seni perebutan kehidupan tidak semudah itu untuk dikuasai. Kecuali silsilah perebutan kehidupan, hanya ada satu master kekaisaran yang diam-diam mempelajarinya di segala zaman. Tidak. Tiba-tiba, lelaki tua itu menjerit, seolah-olah dia telah menghadapi sesuatu yang sangat mengerikan. Pupil matanya membulat dan wajahnya penuh ketakutan dan kengerian. Ledakan. Pada saat yang sama, ada gelombang besar dan tak terduga yang melonjak di kedalaman kehampaan, seperti lautan luas, lebih dalam dan megah daripada langit berbintang. Bajingan, jangan hitung hal-hal yang tidak seharusnya dihitung. Ekspresi kakak senior sedikit berubah. Ketika dia melihat pemandangan aneh ini, dia tahu bahwa perampas kehidupan ini tidak jujur. Kaki. Pada saat ini, energi pedang yang seterang pilar datang dari kedalaman kehampaan, membelah bintang menjadi dua di sepanjang jalan. Kekuatan energi pedang itu tak terhentikan dan tak dapat dihancurkan. Perampas kehidupan lama itu berteriak keras, tetapi perasaan seolah-olah dia ditakdirkan untuk dikurung membuat tubuhnya benar-benar tak terkendali. Dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia ingin. Tampaknya dia hanya bisa menunggu energi pedang untuk menyerang dan membunuhnya. Dibunuh menjadi abu. Sehat. Wanita berpakaian putih itu mendesah, dan sosok ramping dalam langkah yang kabur itu berdiri dan terbang ke langit untuk menyambut energi pedang yang datang dari kedalaman kehampaan. Ledakan. Dengan suara gemuruh yang menggema di tengah kekacauan, kekuatan dahsyat itu menghancurkan segalanya, menghancurkan bintang-bintang, dan semuanya tenggelam, musnah, dan tidak ada yang tersisa. Tidak lama kemudian kekuatan ganas itu perlahan mereda, tetapi kekosongan kacau jutaan mil di sekitarnya telah sepenuhnya menghilang hingga tak ada apa-apa. Kekosongan dan ketiadaan adalah dua konsep yang sangat berbeda. Sosok wanita berpakaian putih itu berjalan mundur, napasnya sedikit mengambang, dan terlihat darah mengalir di sepasang tangan yang sebening batu giok putih. Setiap tetes darah sebening permata, berkilau dan berkilau. Kamu terluka? Wajah kakak senior tampak serius karena dia tahu betul keadaan wanita ini. Tidak banyak situasi di dunia ini yang bisa menyakitinya. Apakah kamu mencari kematian? Segera setelah itu, sang kakak menoleh untuk melihat si perampas kehidupan yang ketakutan, yang niat membunuhnya jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dia ingin menamparnya sampai mati. Anda melanggar tabu. Suara wanita berpakaian putih itu menjadi acuh tak acuh. Aturan perampas keberuntungan adalah Anda tidak diperbolehkan menyimpulkan tanpa izin. Saya hanya meminta Anda untuk menyimpulkan tempat di mana keberuntungan diciptakan, dan saya tidak meminta Anda untuk menyimpulkan yang lain. Aku tidak melakukannya. Bibir lelaki tua itu sedikit bergetar. Lain kali, aku akan membunuhmu. Wanita berpakaian putih itu melirik lelaki tua itu dan tidak mengatakan apapun lagi. Kakak laki-lakinya ingin memarahinya, tetapi wanita berpakaian putih menghentikannya dengan lambaian tangannya. Jadi begitu. Si perampas kekuasaan tua itu tersenyum canggung. Adegan tadi benar-benar membuatnya takut. Dia memang telah melanggar tabu dan aturan,
tetapi dia tidak menyangka bahwa itu akan mengakibatkan konsekuensi yang mengerikan. Dewa abadi, iblis, dan sihir 4 fase. Si perampas kehidupan lama itu bingung dalam hatinya. Sihir legendaris itu konon sudah lama hilang, dan keberadaan sihir semacam ini awalnya untuk mengekang garis keturunan perampas kehidupan. Selanjutnya, lelaki tua itu tenang dan tidak berani menyimpulkan lebih jauh. Sebenarnya, yang ingin ia simpulkan adalah mengapa permaisuri berpakaian putih dan orang gila itu ingin menemukan tanah keberuntungan, dan untuk siapa mereka ingin menemukan tempat seperti itu. Hasilnya belum dihitung, namun baru ditarik jejak sebab akibat, bencana dahsyat pun datang, dan nyaris tewas. Sekitar 3 hari kemudian, perhitungan sang peramal pun membuahkan hasil. Ada suatu tempat di mana keberuntungan tercipta, di alam surga Tao. Orang tua yang merebut takdir itu membuka matanya dan menyebutkan suatu tempat. Dunia abadi terbagi menjadi 9 wilayah. Masing-masing dari 9 tempat suci abadi menekan satu wilayah dan mendominasi satu wilayah. Dao Tianyu adalah salah satunya. Memimpin jalan, sang permaisuri berpakaian putih berbicara dengan tenang. Bagus. Sosok dari kelompok 3 orang itu berkelebat lalu menghilang satu demi satu, kecuali kekacauan yang melanda hingga tak ada apa-apa, yang seakan mengonfirmasi bahwa sesuatu yang sangat mengerikan telah terjadi di sini. Tak lama kemudian mereka bertiga pergi. 2 sosok berjalan keluar dari kekosongan yang berliku-liku. Apa yang terjadi di sini? 2 sosok, satu tampak seperti pria muda, satu lagi wanita tua. Keduanya melihat kekacauan yang telah dihancurkan menjadi ketiadaan, dan ada kesungguhan yang mendalam di mata mereka. Tingkat daya rusak ini berada di luar jangkauan daya rusak sumber. Sosok yang mirip anak laki-laki itu berbicara perlahan. Dia tampak seperti anak laki-laki, tetapi suaranya penuh dengan perubahan hidup, seperti monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun. Hanya ada beberapa makhluk agung di atas level kehancuran sumber. Malapetaka semakin dekat. Tampaknya ini adalah masa yang sulit. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ayo pergi. Karena orang setingkat ini muncul, kita tidak bisa melacak petunjuk apapun. Pemuda itu melambaikan tangannya, dan sosoknya langsung melesat dan menghilang ke dalam kehampaan. Dia datang tanpa jejak dan pergi tanpa jejak. Bab 3450, Membangun Fondasi. Di suatu tempat di alam Dao, ada sepotong kekacauan yang tidak beradab. Kekacauan ini diselimuti warna abu-abu, dan energi kekacauan yang kuat sedang mengamuk. Kadang-kadang berkembang menjadi Feng Shui dan api, kadang-kadang memusnahkan Feng Shui dan api, kembali menjadi kekacauan, dan seterusnya. Kekacauan ini akan segera berkembang dan mungkin berubah menjadi sebuah dunia. Kakak senior melihatnya sekilas dan membuat penilaian. Kekacauan yang akan berkembang menjadi dunia memang bisa disebut sebagai tempat penciptaan. Di dalamnya terkandung esensi kekacauan bawaan, kata perampas kehidupan lama. Sang permaisuri berpakaian putih tidak berbicara, dia hanya menatap kakak laki-lakinya. Tempat ini sudah cukup, kakak senior mengangguk. Kekacauan seperti ini yang akan terjadi sulit ditemukan. Diperlukan keberuntungan yang sangat besar, atau hanya peramal yang dapat menemukannya melalui perhitungan. Di tempat seperti itu, esensi kekacauan bawaan dapat menyehatkan tubuh fisik Luo Xiu, memungkinkan dia membentuk fondasi daunnya menjadi lebih kuat. Bisakah kau membiarkanku pergi dengan cara ini? Tanya perampas kekuasaan tua itu, matanya menunjukkan kewaspadaan. Sang kakak senior mencibir dan melirik si perampas kehidupan tua itu dengan pandangan menyeramkan. Memberikannya padamu. Sang permaisuri berpakaian putih tetap tenang seperti biasanya, tetapi dia tampak melirik ke arah kuali seukuran kepalan tangan di tangan kakak seniornya. Berdengung. Dengan lambaian tangan gioknya, waktu dan ruang tampak terbalik dalam sekejap, dan dia dan sosok perampas kekuasaan tua itu menghilang bersama. Kakak senior tidak mengambil tindakan karena dia tahu bahwa karena wanita itu mengatakan ingin melindungi peramal itu, dia pasti akan melindunginya. Wah, terserah padamu apakah kamu bisa berhasil atau tidak. Kakak senior melirik kuali di tangannya, lalu mengangkat tangannya dan mengirim kuali itu ke dalam kekacauan yang hendak dihadapkan. Kekacauan semacam itu dapat dikatakan sebagai benih kekacauan. Meskipun belum mencapai tingkat benih sumber, energi yang dikandungnya sangat mengerikan. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan kekacauan yang akan membuka dan mengembangkan dunia. Membangun fondasi jalan di tempat seperti itu sama saja dengan merebut takdir dunia. Setelah kuali dewa dikirim ke dalam kekacauan, ia menyerap energi kekacauan dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Luo Xiu di dalam kuali dewa diselimuti dan tenggelam oleh kekacauan yang tak berujung, tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar.
Sebelumnya di Gunung Void, Luo Xiu melihat jalan masa depannya. Jadi dia tidak bingung. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan Tao. Kekacauan adalah Tao yang paling orisinal, dan kekosongan juga merupakan Tao yang paling orisinal dan kuno. Tidak seperti orang lain yang berlatih Tao selangkah demi selangkah, apa yang dilihat Luo Xiu adalah hakikat Tao. Jika kita katakan bahwa orang lain menyederhanakan hal-hal menjadi kompleksitas, kemudian dia akan menyederhanakan yang rumit dan menjadikannya sesatu mungkin. Membangun fondasi jalan besar adalah hal yang perlu dilakukan saat menerobos ke wilayah Kaisar Agung. Terlalu sulit untuk membangun diri sendiri ke dalam fondasi jalan besar dan menggunakannya untuk terus tumbuh. Terlalu sulit untuk mencapai tingkat transendensi ini. Itulah sebabnya ada tautan untuk mengintegrasikan benih sumber pemurnian. Benih sumber yang dibiakkan oleh jalan itu sendiri sejalan dengan jalan dunia abadi. Jika disempurnakan dan dilebur, para biksu dapat lebih dekat dengan jalan tersebut, memahami jalan tersebut dengan lebih mudah, dan membangun fondasi jalan tersebut, sama seperti mereka telah memperoleh jalan dunia abadi. Dengan bantuan, tingkat keberhasilan membangun fondasi jalan akan lebih tinggi. Tetapi Luo Xiu tidak memilih jalan ini, meskipun dia sebenarnya dapat memilih untuk menggabungkan benih sumber tertinggi. Jika dia tidak tahu bahwa ada benih sumber tertinggi di dunia ini, maka dia mungkin memilih untuk menggabungkannya. Bagaimanapun, menggabungkan benih sumber akan memungkinkannya untuk menghindari banyak jalan memutar dan tumbuh lebih cepat. Namun, dari zaman kuno hingga sekarang, sejak era kekacauan yang panjang, spesies sumber tertinggi yang tercatat hanya muncul 3 kali, menciptakan 3 pusat kekuatan tingkat master. Meskipun ada juga orang yang menggabungkan spesies sumber tertinggi dan kemudian menjadi master, seperti halnya Master Kaisar. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa jika Anda ingin mengandalkan benih sumber tertinggi untuk mencapai dominasi, Anda pasti akan menghadapi pasang surut yang tak terhitung jumlahnya dan kesulitan yang tak tertandingi. Luo Xiu tidak takut pada kesulitan. Namun ada jalan lain di hadapannya. Jika benih sumber tertinggi dapat memungkinkan dia menjadi master di tahun-tahun mendatang, tidak akan terjadi kecelakaan. Jadi benih sumber tertinggi hanya memungkinkan dia menjadi master. Namun, jika Anda memilih untuk menggunakan diri Anda sebagai benih sumber dan menggunakan jati diri Anda yang sebenarnya untuk membangun fondasi jalan tersebut, Anda akan memiliki kemungkinan pertumbuhan yang tak terbatas. Dengan tubuhnya sebagai benih sumber, adalah mungkin untuk melampaui benih sumber yang tertinggi, atau bahkan melampaui benih sumber yang tertinggi. Potensi yang tak terbatas. Meskipun semua ini tampak seperti angan-angan belaka, hanya khayalan, Luo Xiu telah melihat arah jalan masa depannya melalui deduksi dan verifikasinya sendiri. Ia merasa bahwa jalan ini layak. Tanda seru. Dan karena dia mengenali jalan ini, dia memilihnya tanpa ragu-ragu. Dia membutuhkan kemungkinan yang tak terbatas. Bahkan kakak laki-lakinya mengatakan bahwa dengan tubuh dan fondasinya saat ini, begitu fondasi jalan besar berhasil, itu pasti tidak akan lebih buruk daripada mereka yang telah menggabungkan spesies sumber tertinggi. Dan bahkan mungkin lebih kuat dalam beberapa aspek. Menciptakan fondasi jalan dengan benih sumber adalah menyatukan jati diri dengan benih sumber. Namun, benih sumber dibiarkan oleh Dao Agung Dunia. Meskipun tidak dibiarkan oleh Dao Dunia Abadi, ia dibiarkan oleh Dao Dunia tertentu di era lampau. Fondasi Dao yang diciptakan oleh perpaduan diri sejati dan benih sumber, Dao yang dicapai oleh diri sejati, adalah tunduk pada Dao Agung Dunia. Hanya benih sumber tertinggi yang legendaris yang dapat membangun fondasi yang dapat sejajar dengan Dao Agung Dunia. Berdasarkan teori inilah Luo Xiu tanpa ragu melepaskan penciptaan benih sumber tertinggi dan memilih menempuh jalan yang sangat sulit ini. Mungkin dapat juga dikatakan bahwa jalan ini sulit digambarkan. Sebab bila ingin mengembangkan diri sampai pada titik mampu bersaing dengan dunia hebat, sekadar memikirkannya saja akan membuat orang putus asa. Dalam hal ini, kakak senior juga menemukan banyak buku kuno untuk Luo Xiu, karena di tahun-tahun sebelumnya, banyak pendahulu yang memilih jalan ini. Orang-orang yang paling unggul telah mengolah dirinya sendiri hingga ke taraf yang sebanding dengan benih sumber tertinggi, tetapi jika mereka ingin melangkah lebih jauh atas dasar ini, tidak ada cara yang dapat mereka lakukan. Selain itu, ada juga malapetaka besar, yaitu di bawah kehendak dunia. Jika ingin mencapai jalan yang sama dengan dunia, perilaku ini akan menyinggung penindasan kehendak dunia. Melawan arus. Bukannya Luo Xiu tidak pernah melakukan hal semacam ini sebelumnya, namun apa yang dia lawan di masa lalu hanyalah kemauan dunia tingkat rendah. Tetapi apa yang akan dia hadapi sekarang adalah keinginan dunia abadi. Tepat ketika Luo Xiu mulai membangun fondasi jalan, bencana melanda. Suatu keinginan yang tidak dapat dijelaskan turun,
berevolusi menjadi kekuatan Taoisme dan menekannya. Kekosongan di sekitarnya langsung terdistorsi, bahkan di dalam kuali suci itu tidak berguna. Kekuatan datang secara langsung, menembus segalanya, menunjuk langsung ke esensi. Namun, Luo Xiu tidak tergerak dan tidak melawan. Karena menurut pengalaman yang ditinggalkan oleh para leluhur di masa lalu, penindasan terhadap Dao Will tidak berarti langsung menghancurkannya hingga mati. Bagaimanapun, level Dao Will setara dengan level Master. Jika dia benar-benar ingin bertindak, akan terlalu mudah untuk menghancurkan seorang biksu seperti Luo Xiu. Mengikuti aturan tertentu, target yang ditekan oleh kehendak agung hanya akan ditekan dengan tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Ini suatu bentuk bencana, tetapi juga suatu bentuk kesulitan. Selama Anda mampu bertahan, Anda dapat terus membangun fondasi Dao Anda sendiri. Sampai fondasi tersebut selesai, bencana Dao akan surut dengan sendirinya. Luo Xiu tenggelam dalam pencerahan. Ia sekali lagi melihat jalan menuju masa depan. Ia ingin menjadikan dirinya yang sebenarnya sebagai jalan dan mengembangkan rahasianya sendiri.